Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat, aku yakin aku bisa. Kali ini kita akan membahas kelanjutan pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia bagian ke-7, yaitu nomor 26 sampai dengan nomor 30. Dengan materi memperbaiki tata kalimat, melengkapi teks iklan, melengkapi teks pidato, menentukan kesalahan penggunaan kata baku, dan menyusun teks laporan. Ayo kita bahas bersama. Nomor 26. Memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Di sini yang ditanyakan adalah perbaikan tata kalimat yang dicetak miring dan tebal adalah, kita langsung perhatian ke kalimat yang dicetak miring dan tebal ini. Kalimatnya adalah mencuci tangan dan teratur, kita harus benar dengan. Ini jelas kalimat yang masih tidak urut ya, tidak tepat tata kalimatnya. Kita coba A, mencuci tangan harus kita dengan benar dan teratur. Ini juga belum urut ya, masih belum enak didengar. Yang B, dengan benar dan teratur kita harus mencuci tangan. Ini juga masih belum enak didengar, artinya belum urut. Kemudian C, kita harus mencuci tangan dengan benar dan teratur. Nah, ini terasa sudah urut. Coba yang D, mencuci tangan dengan benar dan teratur kita harus. Nah, ini juga tidak tepat lagi, maka dapat kita simpulkan yang paling tepat adalah C, yaitu kita harus mencuci tangan dengan benar dan teratur. Kita lanjutkan ke nomor 27, yaitu melengkapi berbagai jenis teks. Dalam hal ini yang dilengkapi adalah jenis teks iklan. Cermatilah iklan berikut. Sayangi bumi, kurangi sampah plastik. Orang bijak ... Nah, di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah A, memilah sampah plastik, B, memilah dan membakar sampah plastik, C, memilah dan mengubur sampah plastik, D, memilah dan mendaur ulang sampah plastik. Perhatikan, iklan ini adalah iklan tentang lingkungan ya, berkaitan dengan sayangi bumi, kurangi sampah plastik. Orang bijak, kalau dilanjut dengan A, memilah sampah plastik, ini kurang lengkap ya. Orang bijak, kalau dengan B, memilah dan membakar sampah plastik. Nah, ini membakar sampah plastik juga kurang tepat. Kemudian kalau dengan C, orang bijak memilah dan mengubur sampah plastik. Ini mengubur sampah plastik juga kurang tepat karena mencemari tanah. Tapi kalau dengan D, coba orang bijak memilah dan mendaur ulang sampah plastik. Nah, ini sudah paling tepat ini, memilah itu udah benar, ditambah lagi dengan mendaur ulang sampah plastik. Jadi tidak dibakar atau dikubur, tapi yang paling tepat adalah kalau orang bijak ya harus memilah dan mendaur ulang sampah plastik. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal 28, yaitu melengkapi berbagai jenis teks. Dalam hal ini yang dilengkapi adalah teks pidato. Jadi kita baca dulu teks pidatonya dan kita pahami. Perhatikan kutipan pidato berikut. Hadirin yang saya hormati, kebiasaan bermain gadget pada anak usia dini akan membentuk perkembangan anak. Penggunaan gadget sangat mudah. Selain itu, penggunaan gadget sangat menarik perhatian dan minat anak-anak. Seiring berkembangnya teknologi,
penggunaan gadget pada anak sudah menjadi hal yang biasa. Namun, gadget memiliki dampak positif dan negatif bagi anak. Ditanyakan di sini adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan teks pidato tersebut adalah, kita perhatikan dengan A misalnya. Maka dari itu, peran orang tua begitu penting untuk melarang penggunaan gadget pada anak. Misalnya kita pilih A. Maka dari itu, peran orang tua begitu penting untuk melarang penggunaan gadget pada anak. Di sini disebutkan bahwa penggunaan gadget sangat menarik perhatian dan minat anak. Dan hal itu sudah menjadi biasa, maka jika di sini melarang itu juga tidak mudah ya. Dan rasanya kurang tepat melarang. Kemudian jika B, oleh karena itu, marilah kita berikan gadget kepada anak-anak kita supaya mengikuti kemajuan zaman. Nah, diberikan gadget hanya untuk mengikuti kemajuan zaman, ini juga kurang tepat. Sedangkan C, maka dari itu peran orang tua sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, ini bisa jadi malah semakin tepat. Kenapa? Karena peran orang tua memang sangat penting ya dalam menghadapi perkembangan teknologi. Salah satunya ya teknologi yang semakin maju, yaitu saat ini teknologi gadget. Dengan peran orang tua diharapkan nanti penggunaan gadget pada anak itu lebih tepat ya, tidak berlebihan dan lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif atau untuk belajar. Sedangkan kalau D, oleh sebab itu, marilah kita larang penggunaan gadget pada anak-anak supaya tidak memberikan dampak yang buruk. Nah, ini lagi-lagi dilarang itu juga masih kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Maka dari itu, peran orang tua sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju. Kita lanjutkan nomor 29, yaitu menentukan kesalahan penggunaan kata baku. Di sini ada paragraf, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini sangat berbeda. Kondisi pandemi membatasi berbagai aktivitas, sehingga berdampak pada perkembangan anak untuk mengeksplorasi dunia luar. Melihat kondisi demikian, Keraton Yogyakarta meluncurkan rubrik baru sebagai media alternatif bermain dan belajar di rumah. Yang ditanyakan kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut adalah, ini adalah caranya dengan memilih pilihan di sini, tetapi yang salah, kata bakunya yang salah. Misalnya ini keraton. Apakah ini salah? Kemudian pandemi. Pandemi sepertinya ini sudah betul ya penulisannya. Kemudian C, aktivitas, ini juga sudah tepat. Kemudian D, alternatif. Ini juga sudah tepat. Tetapi sepertinya yang tidak tepat adalah A ini, karena ditulis di sini keraton. Nah, ternyata keraton, kata bakunya yang tepat adalah keraton. Jadi Pak huruf E. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Ini adalah kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut. Ya, kita lanjut nomor 30, yaitu menyusun teks laporan. Perhatikan di sini ada teks laporan tetapi masih berupa kalimat-kalimat, jadi susunannya belum sesuai. 1. Museum itu buka pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. 2. Selain itu, Museum Ulen Sentalu memiliki koleksi lukisan Jumenengan, lukisan busana Paes Ageng, dan batik bermotif Urang Wetan. 3. Museum Ulen Sentalu
menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram. Dan 4. Museum Ulen Sentalu terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat-kalimat tersebut dapat menjadi paragraf pelaporan dengan urutan. Coba kita A. Dimulai dengan 4. Museum Ulen Sentalu terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepertinya memang urutan yang pertama adalah 4 ya. Coba kita lanjut ke nomor 3. Museum Ulen Sentalu menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram. Nah, ini jangan-jangan kurang tepat. Karena langsung ke menampilkan. Kemudian langsung ke nomor 1. Museum itu buka pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya kurang tepat ya. Kemudian lanjut kedua tiba-tiba. Selain itu, jelas ini kurang urut. Tapi coba kalau kita menggunakan B. Mulai dari 4, Museum Ulen Sentalu terletak di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru kemudian setelah lokasi bukanya ini. Nomor 1, museum itu buka pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Lalu disambung ke nomor 3, yaitu Museum Ulen Sentalu menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan dinasti Mataram. Dan dilanjut dengan nomor 2, yaitu selain itu Museum Ulen Sentalu memiliki koleksi lukisan Jumenengan, lukisan busana Pais Ageng, dan batik bermotif urang wetan. Ini sepertinya yang tepat adalah B. Sedangkan kalau C, ini urutan ketiga dulu. Museum Ulen Sentalu menampilkan budaya. Nah, ini jelas kurang tepat. Sepertinya memang alamat dulu. Demikian juga yang D, kurang tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa ini jawaban yang paling tepat atau yang paling urut dan benar adalah B dengan urutan 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Jadi ini saling berkaitan ya. Jadi alamatnya dulu, baru kemudian bukanya jam berapa, setelah itu ke ini yang ditampilkan, kemudian dilanjut dengan selain itu. Nah, ini paling tepat ya. Demikianlah pembahasan soal yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk kelanjutannya, yaitu yang terakhir, yaitu nomor 31 sampai dengan nomor 35. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Aku yakin aku bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.